seonggok kemanusiaan terkapar. Siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua pihak menghindar, biarlah saya yang menanggungnya, semua atau sebagiannya. Saya harus mengambil alih tanggung jawab ini dengan kesedihan yang sungguh, seperti saya menangisinya saat pertama kali menginjakkan kaki di mata air peradaban modern. Berani lo gua! Lo jaga Senawi! Ngabur, ngabur! Berani lo! Ngabur! Wi, luka tamparan lo kemarin mungkin besok udah hilang. Tapi luka di hati ini kagak bisa hilang. Biar kata lu udah minta maaf, mungkin di depan dimaafin sama dia karena dia takut. Dua orang yang lu tampar kemarin akan sakit hati selama-lamanya. Itu yang minta amalan lu di akhirat. Iya, kalau amalan lu banyak. Nih, kandang ayam buat lo. Jangan cuman ayam doang yang lo kandangin. Kandangin juga nafsu lo. Weh, ada dua hal yang harus lo ingat, weh. Kebaikan orang lain sama lo dan keburukan lo sama orang lain. Dan dua hal juga yang harus lo lupain. Kebaikan lo terhadap orang lain dan keburukan orang lain sama lo. Cuma adikku, satu hal yang harus kau pahami. Kita hidup tak sendirian di dunia ini. Ada tata aturan yang mengikat, yang bila dilanggar mungkin akan terasa akibatnya sekarang juga. Baik berupa kerugian kehormatan, kesehatan, apalagi yang bernilai. Marilah kita menarik pelajaran dari masa lalu, menarik manfaat, mensyukuri kenyataan baiknya, dan menghindari kenyataan ruginya agar tak terulang lagi. Saya yakin betapapun jauhnya kita selama ini, namun kau tentu tidak menutup diri untuk satu dua patah kata dariku sebagai tanda bahwa saya masih punya hati untuk memahami dan menghayati perasaan orang lain. Maafkan daku atas segala kealpaan. Terimalah kebenaran dari manapun datangnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salamku, Rahmat Abdullah. Di antara sekian jenis kemiskinan, yang paling memprihatinkan adalah kemiskinan azam dan tekad, bukan kemiskinan harta. Kemiskinan azam akan membawa pada kebangkrutan dari segi harta. Azam dan kemauan yang kuat kelak akan membuat kita berilmu dan kaya. Tidak mungkin seseorang bisa keluar dari kejahilian dan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah tanpa tekad, kemauan dan kerja keras. Buku ini gudang ilmu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak yang kita dapat. Nah, Apa jadinya ya, Bang? itulah yang Anda pikirkan, Jan. Umat ini diuji terus-menerus. Penghinaan, penistaan, penindasan,
terus-menerus. Kita wajib membela agama yang diridhoi Allah ini. Tapi nanti kita dibilang teroris, Bang. Siapakah yang patut disebut sebagai teroris? Apakah orang yang membela diri karena diserang? Atau orang yang menyerang karena ingin menghancurkan? Jar, agama Islam itu tidak suka kekerasan. Agama Islam menghargai perbedaan. Antum ingat bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, Madinah. Waktu itu tidak ada satu orang pun yang disakiti, bahkan penduduk Yahudi Nasrani sekalipun. Ingat gak juga antum bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem? Waktu itu satu tetes darah pun tidak pernah membasahi bumi Palestina. Jadi kita harus gimana, Bang? Kalau Islam ingin tetap tegak di muka bumi ini, nggak ada kata lain. Rapatkan barisan berjamaah. Sebatang lidi kalau sendirian nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau satu ikatan, kotoran mana nggak bisa disapu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, saya membaca sirah Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari setelah dia melihat tentang usaha-usaha yang dilakukannya, lalu Umar Abdul Aziz menyebut, inni u'aliju amran la yu'inu alaihi illallah qad faniya alaihi al-kabiru wa kabura alaihi al-saghiru wa fasuha alaihi al-a'jamiyu wa hajara alaihi al-a'rabiyu hatta hasibuhu dinan la yarawna al-haqqa ghairahu. Maksudnya, kata Umar bin Abdul Aziz, aku ini sedang membaiki suatu urusan yang tidak ada siapa pun dapat menolongku melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang-orang yang tua telah pun tua di dalam kesilapan itu, dan yang sedang membesar, ia membesar di dalam kesalahan tersebut. Orang-orang yang bukan Arab telah menjadi fasih dengan kesalahan itu, dan orang-orang Arab pula telah menganggap ianya sebagai baik, sehingga mereka menyangka yang salah itulah agama, dan mereka tidak mahu lagi melihat kebenaran selain daripada itu. Inilah rintihan Umar Abdul Aziz pada saat-saat akhir. Sedangkan dia ditabalkan oleh para ulama yang datang, sehingga mereka tidak, hampir menjadi ijma' para ulama bahawa yang dikatakan mujaddid yang awal itu ialah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun dia memerintah, dia telah melakukan sesuatu yang besar. Jikalau itulah runutan seorang yang sangat hebat seperti Umar bin Abdul Aziz, tentang bebanan yang ditanggung oleh baunya dalam urusan islah, apatah lagilah kita yang tersangat dhaif ini untuk melakukan suatu islah, suatu perubahan. Dan kita tahu manusia ini datang daripada berbagai-bagai, dan mereka cuba melihat apa yang kita lontarkan itu dengan cara mereka sendiri. Dan saya mesti teruskan benda ni, dan saya mengharapkan doa tuan-tuan semua. Saya apabila ada stesen TV hubungi saya, meminta supaya menjadi penasihat kepada satu saluran Islam yang akan dilancarkan. Saya berfikir, kita ini selalu mengkritik saja, tapi kalau kita diberi seminggu untuk susun program TV Islam, apa yang boleh kita susun? Beritahu kita filem mana, beritahu kita program apa.
Yang kita tahu hanyalah salah, salah dan salah. Tapi bila orang suruh kita buat, kita tak ada. Adakah Islam yang seperti ini Islam yang dapat, yang dikatakan Islam way of life? Adakah Islam yang seperti inilah yang akan kita bagi tahu pada masyarakat dunia, ambillah Islam, ianya penyelesaian? Dulu seketika mungkin kita boleh maafkan diri kita dan umat kita, kerana pada peringkat itu kita sedang nak bangkit. Tapi peringkat sekarang ini, peringkat orang nakkan Islam itu mana? Saya bercerita dengan pihak yang menggunakan perkataan baru itu. Tak apalah, biasa saja dalam dakwah ni kan. Tapi kalau dia mengenali kita dan dia mengetahui apa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada siapa yang kita ampu, dan tidak ada siapa pun, orang politik pun tahu yang kita memuja dan memujinya. Kita ingat kerja kita bukan yusabbihuna bihamdil muluk, memuja dan memuji penguasa. Kerja kita ialah nusabbihuna bihamdillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya anggap benda tu biasalah kan, simple saja. Manusia ini melahirkan nilai diri